Pemerintah mendorong perbankan memberikan relaksasi kebijakan yang memberikan kemudahan kredit bagi pengusaha lokal yang ingin membangun smelter. Pemerintah sendiri sudah fasilitas insentif secara selektif kepada pelaku usaha yang berencana untuk membangun smelter. Lantas, bagaimana perbankan menjawab permintaan pemerintah ini? Apakah hilirisasi mineral dan pengembangan smelter juga cukup prospektif untuk menarik dukungan perbankan? Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah tersambung via Zoom dengan Rektor Perbanas, Hermanto Siregar. Pak Hermanto, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, Pak Hermanto, terima kasih atas waktunya bersama kami di Zona Bisnis, Pak Hermanto. Pak Hermanto, kan kita tahu ya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menyerukan perbankan untuk mendukung hilirisasi. Kira-kira dengan seruan Pak Jokowi ini akan direspon seperti apa oleh perbankan? Buat itu direspon positif sebab yang namanya hilirisasi itu adalah proses penciptaan nilai tambah. Penciptaan nilai tambah akan meningkatkan GDP ataupun pertumbuhan ekonomi, dan itu baik untuk semua pihak termasuk untuk perbankan. Persoalannya adalah bagaimana hilirisasi dalam bentuk smelter ini dilakukan secara sustainable, dalam arti produk-produknya itu katakanlah merupakan green products atau ramah terhadap lingkungan. Jadi apabila kendala itu bisa diatasi, ya, yaitu beroperasinya smelter itu adalah secara green atau mendukung green energy, maka perbankan tentu akan mendukung hal tersebut. Ini sejalan dengan juga dengan tujuan pemerintah mewujudkan net zero emission. Pak Hermanto, tapi ada anggapan begini Pak Hermanto, bahwa perbankan kita ini dianggap belum berpihak kepada pengusaha lokal, khususnya di sektor pertambangan. Nah, ini bagaimana, Pak? Sebetulnya perbankan itu objektif di dalam melihat mana yang akan dibiayai, mana tidak. Yaitu apabila nomor satu, prospek bisnisnya jelas, kemudian comply dengan berbagai aturan yang memang disepakati, ya, misalnya dalam rangka peraturan pemerintah ataupun pemerintah dengan institusi global dalam mewujudkan sustainability, ya, dan ada suatu business plan yang sangat jelas yang bisa dipegang. Dan saat ini memang perhatian yang sangat dalam itu diberikan kepada transisi dari energi yang tidak bersih, ya, menuju energi yang bersih. Oleh karena itu, apabila katakanlah hilirisasi itu adalah untuk mewujudkan green energy umpamanya, dan prospek bisnisnya memang bagus, ya, perbankan itu tidak usah himbau juga akan masuk atau dengan senang akan membiayai bisnis tersebut. Pak Hermanto, jadi yang harus dilakukan oleh pengusaha lokal kita ini supaya mampu meyakinkan perbankan begitu ya untuk mengucurkan kredit khususnya untuk membangun smelter. Ini kan investasi yang sangat besar ya. Ini bagaimana? Pastinya kalau kita akan mewujudkan sesuatu yang lebih ramah lingkungan, pendekatan atau teknologinya harus jelas, ya. Lalu produk tersebut ya memang katakanlah memang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam arti masyarakat juga akan membutuhkannya, gitu. Manakala hal tersebut terpenuhi, berarti akan ada, ya, proyeksi yang jelas katakanlah, ya, mengenai peningkatan konsumsi terhadap produk tersebut, yang berarti financially bisnis tersebut katakanlah sangat baik atau akan terus berkembang. Perbankan masuk ke situ, ya, dalam mewujudkan itu, dan tidak hanya katakanlah menguntungkan bank, ya. Kalau untuk keuntungan ya nggak usah dijelaskan, pasti itu sudah merupakan salah satu tujuan. Tetapi komitmen daripada perbankan itu saat ini, ya, nggak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara lain, terutama negara maju, tadi itu memastikan dia comply dengan sustainability. Oleh karena itu pengusaha yang memang ingin mengembangkan smelter tersebut, ya, perlu memastikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan
teknologi yang memang memungkinkan terwujudnya green energy ataupun produk-produk yang ramah lingkungan. Pak Hermanto, menurut Anda syarat yang diajukan perbankan ini terlalu berat tidak? Sehingga pengusaha pertambangan ini kurang kompetitif ya bila dibandingkan dengan eksplorasi yang dilakukan oleh pengusaha asing? Sebetulnya tidak terlalu berat ya, karena memang ahli-ahli ya mengenai yang terkait dengan teknologi itu saya kira cukup tersedia ya di Indonesia juga. Tinggal lagi tadi ya bagaimana mereka mau mempunyai satu bisnis plan itu yang juga secara teknikal ya itu memang dipastikan untuk dikerjakan. Jadi artinya ya jangan berbisnis seperti biasa ya, tinggal exploit atau tinggal ambil dari perut bumi ya, kemudian ekspor, kemudian limbah mungkin atau meninggalkan tempat secara kurang baik ya. Itu tidak lagi seperti itu ya, tetapi harus menggunakan ahli ya, para ahli lah yang untuk memastikan hal tersebut bisa dikelola dengan baik. Pak Hermanto, ini kan kita tahu ya bahwa pemerintah sudah mulai menghentikan ekspor bahan mentah ya, mulai dari nikel, lalu kemudian nantinya bauksit dan tembaga. Apakah ini memang betul-betul bisa memberikan return yang cukup besar nih untuk ekonomi nasional nih Pak Hermanto? Mengingat pengusaha lokal saja kalau mau membangun smelter begitu ya, kalau kata Bahlil Lahadalia, Menteri BKPM, membutuhkan modal 1 triliun. Nah, ini bagaimana Pak Hermanto? Pastinya karena memang trennya adalah ke arah sana ya. Secara finansial juga dia mestinya memang sangat prospektif ya. Dan dengan pengelolaan bisnisnya yang baik, saya kira tadi ya tinggal di pengaturan daripada pembiayaannya ya untuk mendapatkan investasi diperhitungkan dengan tepat gitu ya, sehingga semua kebutuhan biaya dari perbankan itu bisa didapatkan dan returnnya saya kira sangat visible sebetulnya. Oleh karena itu yang dibutuhkan itu sebetulnya tadi ada suatu kejelasan di dalam bisnis plan-nya, dan itu tadi tidak ada yang ditabrak terkait dengan lingkungan tadi ya. Dengan sendirinya nanti bank akan mulai masuk ke bisnis tersebut ya, atau tidak akan menjadi kendala lah untuk membiayai. Pak Hermanto, bagi perbankan sendiri membiayai pembangunan smelter itu beresiko tinggi tidak sih? Ada sejumlah proyek smelter yang mangkrak nih di masa lalu. Mungkin ini juga menjadi acuan ya, kenapa kemudian perbankan agak ogah gitu untuk membiayai smelter khususnya untuk pengusaha lokal. Karena mungkin dari segi bisnisnya sendiri belum jelas untuk katakanlah rencana untuk pengembangan ke depan gitu. Sehingga katakan kalau dikaitkan dengan gejolak harga misalnya, gejolak harga yang sebetulnya biasa saja itu bisa berpengaruh terhadap kondisi keuangan daripada perusahaan itu, yang konsekuensinya adalah kepada pengembalian kreditnya. Sehingga kalau ada mitigasi risiko yang cukup baik terkait dengan gejolak daripada katakanlah harga produk daripada industri hilir tersebut ya, mestinya tidak akan menjadi masalah. Dan dari berbagai katakanlah kekurang berhasilan pada masa lalu bisa ditarik berbagai lesson learn ya. Sehingga mengelola bisnis ini ke depan sebetulnya harus bagaimana. Kita bisa melihat beberapa perusahaan yang sejenis dari luar yang menerapkan pendekatan tertentu bisa baik ya. Dan perbankan tentu mengetahui hal tersebut ya. Artinya kalau industri smelter tadi katakanlah mengikuti ya the best practice yang ada ya, benchmark ke mana mereka buat bisnis plan sesuai dengan itu, termasuk untuk mitigasi risikonya tadi ya, tentu tidak akan menjadi persoalan bagi perbankan untuk membiayai. Terakhir Pak Hermanto, kalau Anda menilai potensi marketnya seperti apa nih Pak Hermanto? Bisakah
produk smelter ini nanti ketika sudah selesai melalui smelter ini diterima oleh pasar? Kesadaran masyarakat ya terhadap produk-produk yang lebih sustainable semakin tinggi. Ya sejalan juga dengan SDGs yang udah berapa tahun ya kita ratifikasi dan jalankan. Ya ambil contoh umpamanya dalam BBM gitu ya, biodiesel dan sebagainya udah dengan cepat ya kan dipergunakan, dan itu memang diiringi dengan insentif ya bagi produsennya. Oleh karena itu untuk smelter ini juga ya dengan berbagai kejelasan, dengan adanya peningkatan bisnis capacity lah atau kemampuan pengelolaan untuk menerapkan teknologi ataupun pendekatan yang lebih canggih tadi ya, yang lebih bisa diterima oleh lembaga-lembaga pembiayaan ya, maka masyarakat sebetulnya pasti akan ke sana juga. Seperti kita lihat juga ya, misalnya mobil listrik umpamanya kan, mobil listrik juga kan sudah mulai berkembang, dan respon masyarakat walaupun harganya masih relatif tinggi cukup bagus juga kan, apalagi yang lebih massal sifatnya dari hilirisasi smelter di industri tambang di Indonesia berupa smelter. Baik, Pak Hermanto Siregar, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat siang Pak Hermanto. Selamat siang Mas Kevin. Nah.